Baik semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Latan, NIM 104176558. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pemasaran dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu tentang bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnis. Pemasaran adalah istilah yang tentu sudah kita sering dengar. Pemasaran adalah seringkali disamakan dengan marketing. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah aktivitas mempercepat perpindahan barang maupun jasa yang dijual dengan produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Definisi pemasaran adalah apabila dari laman Investopedia, pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan atau suatu produk. Di sini, pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Beberapa aktivitas pemasaran seringkali dilakukan oleh perusahaan lain. Tujuan dari pemasaran adalah tentunya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Dalam pemasaran, perusahaan membutuhkan strategi yang harus disesuaikan dengan target yang disasar. Sehingga seringkali pemasaran banyak melibatkan artis, olahragawan, figur publik, hingga selebgram. Bagi Anda yang sedang berjuang memasarkan sebuah produk kepada publik, tentunya butuh strategi yang tepat, sekaligus memahami apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Sebab di lapangan, banyak faktor yang membuat sebuah teknik pemasaran menjadi efektif pun sebaliknya. Persiapan yang matang akan membantu menghasilkan sebuah teknik pemasaran yang efektif, mendatangkan omset, dan mendongkrak profit. Agar teknik yang diterapkan menjadi efektif dan sukses, maka penting untuk memperhatikan beberapa faktor penting berikut ini. 1. Luas tidaknya pangsa pasar. Faktor pertama yang cukup menentukan keberhasilan sebuah program pemasaran adalah soal pangsa pasar. Sebab perlu diakui, memasarkan produk dengan pangsa pasar luas jauh lebih mudah dibanding yang pangsanya sedikit. Artinya, semakin luas pangsa pasarnya, maka peminatnya semakin banyak, sehingga kesuksesan pemasaran jauh lebih mudah diraih. Maka penting sekali untuk memilih produk yang memiliki pangsa pasar luas. Selain mudah dipasarkan, juga cenderung berumur panjang karena akan selalu diminati atau dibutuhkan. Konsumen pun tidak perlu berjuang ekstra untuk bisa membeli produk yang dipasarkan, seperti menabung dulu atau perjuangan lainnya. 2. Teknologi. Perlu diakui bahwa pebisnis yang melek teknologi cenderung lebih mudah bertahan dan sukses dengan bisnis yang digelutinya. Sebab memanfaatkan teknologi terkini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Pemanfaatan ini membantu memaksimalkan teknik pemasaran. Misalnya saja mengandalkan media online yang membantu memasarkan secara lebih luas dan cepat. Tentunya lebih efektif dibanding tetap bertahan dengan pemasaran offline yang area jangkauannya lebih terbatas. Selanjutnya, harga jual. Sebagus apapun produk yang dimiliki dan seluas apapun pangsa pasarnya, jika harga yang dilepas ke pasar cenderung tidak kompetitif, maka lebih rentan gagal dibanding sebaliknya. Maka penting bagi pebisnis untuk melakukan survei harga dari kompetitor untuk menghindari kemungkinan memasang bandrol kelewat tinggi. Sebab masyarakat sekarang lebih cerdas sebagai konsumen, akan sangat teliti sebelum membeli produk atau jasa, yakni mementingkan produk serupa atau mendapatkan yang terbaik. Jika konsumen bisa mendapatkan produk dengan kualitas sama persis namun dengan harga lebih murah, maka jangan heran lapak pesaing lebih ramai. 4. Keunggulan atau keunikan produk. Persaingan dalam dunia bisnis adalah cambuk agar bisa menghadirkan produk dan jasa dengan kualitas lebih baik. Agar tidak kehilangan pasar, maka penting untuk memperhatikan keunggulan dan keunikan dari produk atau jasa yang dimiliki. Jangan sampai tidak punya ciri khas, karena di tengah lautan persaingan tanpa sesuatu yang unik untuk ditawarkan, maka produk Anda akan diabaikan. Yang selanjutnya, optimasi media. Faktor berikutnya adalah optimasi. Media pemasaran apapun yang digunakan, usahakan tidak digunakan sekali pakai.
Namun, kelola secara kontinu untuk bisa menghasilkan omset yang terus tumbuh. Lakukan optimasi secara maksimal, misalnya saja jika fokus melakukan promosi di media sosial, maka kelola secara profesional. Perlahan konsumen akan berdatangan. Selama konten yang dihadirkan memang dinilai berkualitas dan bermanfaat, sukses dengan bisnis yang dirintis memang dipengaruhi oleh teknik pemasaran yang diterapkan. Supaya pemasaran ini memang menghasilkan, maka pahami dulu daftar faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran yang disampaikan saya tadi. Sekilas materi tentang bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi perusahaan dengan melakukan bisnis. Terima kasih.